Halo, kembali lagi bersama Antoni di channel Antoni Gotama. Ya, pada siang hari ini saya mendapatkan kesempatan berharga di dealer Hyundai untuk mereview mobil yang ada di belakang saya ini. Mau tahu review lengkapnya seperti apa? Yuk, ikuti review dari Hyundai Santa Fe Facelift tahun 2021 ini. Oke, langsung aja kita akan membahas mengenai eksterior dari Hyundai Santa Fe ini. Yang pertama, dari lampunya. Ini DRL-nya sudah LED dan membentuk aksen huruf T. Jadi seolah-olah menyambung dari atas ke bawah ini. Dan untuk headlamp-nya berada di bawah ini sudah LED proyektor. Nah, selanjutnya untuk grillnya ini berbentuk honeycomb ya. Ini serupa dengan bahasa desain Hyundai yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, dan ada kamera 360. Ini sangat memudahkan kita untuk parkir dan berjalan di gang-gang yang cukup sempit ya. Dan juga ada 4 titik sensor parkir, ada di sini, 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 dan sini ya. Dan asumsi saya itu juga berfungsi sebagai fitur radar ya. Itu merupakan fitur keselamatan yang ada di mobil Hyundai di Indonesia saat ini. Cukup lengkap fiturnya, nanti akan saya jelaskan apa saja yang dimiliki oleh Hyundai ini. Beranjak ke samping ya. Oke, sampingnya kita akan cek dulu dari bannya. Bannya menggunakan 235/60R18 ya. Ini ban yang cukup tebal untuk dari profilnya. Dan untuk velgnya ini menggunakan velg dual tone ya. Dan remnya sudah menggunakan cakram di keempat rodanya. Dan itu sangat bagus sekali. Dan untuk suspensinya yang depan menggunakan MacPherson strut dan yang belakang menggunakan multi-link. Nah, cukup bagus. Oke. Dan untuk spion sudah ada lampu shade-nya ya. Ini memudahkan visibilitas dari pengendara lain. Dan di sini merupakan tangki solarnya. Nah, ini untuk yang belakang sudah cakram juga ya, seperti yang saya sebutkan barusan. Dan ini 7-seater, jadi agak panjang belakangnya. Jadi kita beranjak ke bagian belakang dari Hyundai Santa Fe ini. Ya, lampunya ini sudah LED semua ya di belakang ini, dan ada aksen yang memanjang dari kanan ke kiri seperti ini. Dan ini emblem 2,2D, artinya mobil ini diesel. Dan di belakang ada sensor parkir juga ya, 4 titik tentunya. Ada situ, sini, sini, dan satu lagi di sini. Dan ini ada aksen ya, menandakan ke crossoveran dari sebuah Santa Fe ini. Dan ada ya, ini seperti sebuah chrome yang satin silver gitu ya. Jadi bukan chrome yang kinclong seperti itu. Ini kaca belakangnya sudah ada defoggernya, dan juga ada stop lamp belakang di spoilernya. Dan juga antenanya sudah shark fin serta dengan roof railnya. Jadi mau bawa barang di atas pun jadi lebih mudah dengan roof rail ini. Ya, kurang lebih itu saja yang ada di eksterior dari Hyundai Santa Fe ini. Oke, kita akan berbicara mengenai dimensi dari Hyundai Santa Fe ini. Untuk panjangnya mencapai 4.690 mm dengan lebar 1.880 mm, dan untuk tingginya 1.690 mm, dan disertai dengan wheelbase sebesar 2.700 mm, dan untuk ground clearance-nya 185 mm ya. Ya, tidak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi ya cukup lah untuk sebuah crossover SUV. Kurang lebih seperti itu saja dimensi dari Hyundai Santa Fe Facelift ini. Oke, kita akan beranjak ke baris pertama dari Hyundai Santa Fe ini. Yang pertama, ya kita buka pintunya. Nah, di door trimnya, jendelanya sudah power window semua ya tentunya, dan juga ada window locknya di sini. Dan untuk autonya hanya di pengemudi saja. Dan untuk spionnya
sudah retractable ya, seperti ini. Oke. Dan juga ini untuk central lock-nya. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada side plate-nya, dan ya sama seperti yang di pintu sebelah juga ada lampu penerangan seperti ini ya, untuk memudahkan orang lain di malam hari untuk melihat kondisi pintu ini sedang terbuka ya. Jadi tidak sampai ditabrak. Untuk ya ini lebih untuk keamanan lah, seperti itu. Kursi elektrik dari bangku pengemudi ini ya. Dia bisa maju mundur, naik turun, dan juga rebah tegak ya, seperti ini. Dan juga di sini ada lumbar supportnya ya, jadi bisa disesuaikan untuk ukuran punggungnya ya. Ya seperti ini, senyaman pengemudinya seperti apa. Oke, kita akan beranjak ke dalam dari Hyundai Santa Fe ini. Oke, yang pertama, tombol sampingnya ini ada tombol untuk lane keep assist. Nah, ini untuk membuka pintu belakang, dan ini untuk stability controlnya sepertinya, dan juga ini untuk rem parkir. Nah, ini mirip seperti dengan yang ada di Palisade ya, jadi rem parkirnya ada di sisi kanan dari setir ya. Agak aneh ya, karena kan biasa rem parkir itu ada di konsol tengah, namun ini tidak lazim karena ada di sisi kanan dari pengemudi ya. Nah, ini butuh pembiasaan ya, sekali lagi. Jadi harus pembiasaan, karena kan biasanya kita terbiasa di konsol tengah, namun sekarang harus di sisi kanan pengemudi. Kurang lebih seperti itu saja. Dan di setir ini ada tombol untuk cruise control ya ini. Harusnya ini adaptive cruise control ya, karena sudah ada fitur radarnya. Dan juga ini untuk audio dan voice command beserta Bluetooth teleponi di sini ya. Dan di belakang ini ada pedal shift untuk menaik turunkan gigi ya. Seperti itu. Kelupaan, tadi di bagian bawah dari door trimnya ada satu tempat untuk cup holder dan tempat penyimpanan kecil. Dan ini untuk speakernya ya, jadi agak samar-samar seperti ini. Dan untuk bannya sudah soft touch ya di sisi handle-nya sini, namun ini masih plastik biasa ya. Oke, seperti itu aja. Beranjak ke tengah ya, kita coba nyalakan dulu. Oke, sepertinya kita harus dekatkan kuncinya, mungkin agak lemah baterainya. Ya, kita tutup pintunya dulu agar tidak berisik. Nah, ini dia yang cukup bagus di Hyundai ini. Oke, kita fokuskan dulu. Ya, MID-nya sudah full digital ya di Hyundai Santa Fe ini. Beda ya, bahkan di Palisade pun ini tidak ada yang full digital ya, hanya ada speedometernya analog kalau di Palisade ini. Tapi di Santa Fe sudah full digital semua. Dan coba kita utak-atik ya, ada apa saja sih di dalam ini, kita coba lihat. Nah, ini tampilannya. Oke, ini attention level ya. Nah, ini attention level ini untuk mendeteksi fisik dari pengemudi ini, apakah sudah kelelahan atau belum. Jadi kalau pengemudi sudah kelelahan, maka si MID ini akan memerintahkan kita untuk beristirahat ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba cari tahu apa saja mengenai informasi yang ada di MID ini ya. Coba kita cari tahu terlebih dahulu. Ya, ini untuk tombol menunya. Oke, ada informasi pengemudi ya, untuk tripnya, average-nya atau konsumsi bahan bakarnya, dan ada timernya. Entah timer buat apa, saya kurang tahu. Nah, ini ada user setting, ada driver assistant, lalu ada cluster, lalu ada lights untuk mengatur lampunya ya. Ada untuk pintu, nah ini untuk mengatur central lock-nya sepertinya, dan ada untuk mengatur pintu bagasi ya ini. Oke, seperti ini. Lalu ada juga convenience, apa ini? Rear open electric. Ini seperti fitur radarnya ya, sepertinya. Kita balik dulu. Lalu ada unit. Oke, ini untuk ngatur settingan temperaturnya. Ya, mengatur satuannya seperti ini. Dan ini untuk tire pressure monitoring system ya.
sudah ada di Hyundai ini, dan ini untuk reset dari pabrikannya. Oke, ini untuk tire pressure-nya, TPMS-nya lebih tepatnya ya. Nah, ini dia. Oke, kurang lebih seperti itu saja. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak mengenai apa yang ada di MID ini. Oke, kita akan beranjak ke bagian konsol tengahnya ya. Di konsol tengahnya ini ada AC digital dengan dual zone ya temperaturnya, dan di sini ada mode driving mode-nya ya. Nah, ini ada Eco, ada Sport, ada Smart, dan ada Comfort. Ya. Warnanya mengikuti ya, ini mengikuti mode berkendaranya. Kalau Eco warnanya agak kebiru-biru hijauan seperti ini. Lalu untuk Sport berwarna merah, dan untuk Smart ya seperti mode Comfort ya. Kurang lebih seperti itu saja untuk mode berkendaranya. Dan di sini untuk tombol sensor parkir ya. Ya, seperti ini. Dan ini untuk kamera 360 derajatnya. Nah, seperti ini penampakannya ya. Bisa melihat sekeliling dan bisa kita pilih mau lihat ke belakang, sisi samping, samping kanan, atau belakang saja. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pengaturan kamera 360-nya. Dan ini untuk hill descent control ya, ini sepertinya. Dan ini auto hold. Nah, agak terpisah kan, biasanya kalau rem parkirnya ada di konsol tengah, auto hold-nya di bawahnya rem parkir elektrik itu. Tapi ini agak nyeleneh ya. Dan ada yang disunat di sini, yaitu tidak ada pendingin kursinya atau penghangat kursi seperti yang ada di Ioniq, di Kona Electric, dan di Palisade ya. Agak disayangkan sekali tidak masuk di tipe ini ya. Padahal ini tipe signature, merupakan tipe yang tertinggi. Tapi itu tidak terlalu masalah lah ya, karena heater kursi pun ya tidak terlalu berguna. Tidak ada pendingin pun kita sudah biasa lah seperti itu. Dan ini tombol transmisinya juga menggunakan ya tombol seperti ini. Ini agak anti mainstream ya, seperti tombol seperti ini sudah diterapkan di Kona, di Ioniq, dan di Palisade, dan sekarang diteruskan ke Santa Fe. Jadi sekali lagi saya bilang ini butuh pembiasaan ya untuk mengoperasikannya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada cup holder 2 buah. Ya, walaupun letaknya agak beda. Dan di sini ada tombol untuk USB 1 buah, dan di sini untuk wireless charging. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini floating ya. Dan ini floating, dan di bawah ini masih ada lagi soket 12 volt ya. Ya, nanti kita akan bahas dari sisi penumpang saja ya. Dan ini merupakan konsol tengahnya. Oke, konsol tengahnya ada yang tempat slot penyimpanan dangkal dan yang dalam. Dan yang dalam ini tidak ada apa-apanya lagi ya. Jadi tidak ada USB-nya atau power outlet-nya ya. Kosong gitu aja, tapi cukup dalam lah. Seperti itu saja. Dan kita coba ke atas, ada apa ini? Nah, ini ada panoramic sunroof ya. Dan juga ada tombol untuk lampu penerangannya yang sudah LED. Nah, oke, ini untuk lampu penerangannya semua. Dan coba kita buka panoramic sunroof-nya ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu saja. Kita coba tutup lagi. Ya, panoramic sunroof-nya memanjang sampai baris ketiga, jadi terasa lega lah intinya. Nah, ini untuk tirai penutupnya seperti ini ya. Oke ya, cukup lama ya untuk mengoperasikannya. Dan coba kita lihat di sini. Oke, ada vanity mirror-nya di sini seperti ini, dan ada lampu penerangannya. Ya, sayangnya masih bolam ya, belum LED, tapi ya tidak masalah lah. Yang penting ada lampunya, itu sudah cukup. Begitu juga yang di sisi penumpang depan sudah ada vanity mirror-nya juga, dan ada lampunya yang masih bohlam ya, sama seperti ini.
Ya saya berharap kedepannya semua jadi LED lah, jangan ada satu yang bohlam atau ada satu yang LED. Dan ini ada spion tengah yang sepertinya sudah auto dimming ya harusnya, dan untuk bezelnya ini cukup tipis ya, seperti itu. Dan juga ini hand gripnya sudah retractable seperti ini. Oke, kita coba lihat apa saja yang ada di head unit ini ya. Ya, kita ke menu, all menu. Oke, ini menu telepon, dan ini untuk user manual ya. Ini seperti buku panduan untuk Hyundai Santa Fe ini ya, tapi kita bisa akses melalui QR code, jadi e-book lah istilahnya, seperti itu. Dan ada, nah ini seperti voice command, dan ini untuk pengaturan AC. Nah, seperti ini ya, ini AC-nya masih off. Jadi selain dari tombol ini bisa diatur dari head unit ya untuk AC-nya. Dan ada quiet mode. Nah, quiet mode ini untuk ya menyenyapkan speaker di mobil ini ya, apabila ada yang merasa terganggu dengan suara musiknya, jadi bisa pakai mode quiet ini, jadi suaranya lebih hening seperti itu. Oke, nah ini ada untuk radio dan untuk settingannya ya. Oke, untuk setting suara, device-nya, Bluetooth dan USB, lalu untuk pengaturan display, untuk pengaturan tombol, dan ada pengaturan WiFi dan pengaturan untuk settingan mobilnya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang bisa dijelaskan dari menu dari head unit ini ya. Tidak perlu terlalu panjang lebar agar kalian semua tidak bosan ya. Oke, kita coba buka. Glove box-nya juga sudah soft opening dan ada lampunya ya. Lagi-lagi masih bohlam biasa ya, tapi tidak masalah, yang penting ada penerangannya kan. Jadi kalau malam hari lebih enak lah, tidak perlu ngerogoh dulunya. Oke, seperti itu ya, kurang lebih seperti ini saja yang ada di bangku baris pertama. Jadi kita akan keluar ya. Oke, kita akan lanjutkan di bangku penumpang baris pertama ya. Oke, tadi ada yang terlewat. Di bawah sini ada lampu penanda ya, agar ketika malam hari orang bisa kelihatan kalau kita lagi membuka pintu dari mobil ini. Dan ini ada side plate-nya, tulisannya Santa Fe dengan tegas seperti ini ya. Dan untuk kursinya sudah jok elektrik semua ya, jadi maju mundur, bisa naik turun seperti ini, dan rebah tegak seperti ini. Nah, kurang lebih itu aja ya yang ada di bangku baris penumpang. Nah, ini tadi yang dibilang floating dashboardnya, ada slot USB-nya, tapi sepertinya tidak ada iluminasinya ya, seperti di Hyundai Kona Electric. Dan ini ada untuk power outletnya. Nah, seperti ini 12 volt ya, ini power outletnya. Dan di sini ternyata ada iluminasi aksen warna biru ya. Wah, ini cocok sekali untuk kondisi malam hari, jadi enak dipandang untuk warna biru ini ya. Dan untuk duduknya juga enak ya di bangku penumpang ini. Dan coba kita mundurkan agar tidak terlalu maju. Oke lah, cukup enak ya, jadi kaki itu tidak terasa mengambang seperti itulah. Jadi dudukannya sangat santai di bangku baris penumpang pertama ini ya. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa kita jelaskan di bangku penumpang baris pertama ini. Oke. Ya, itu saja. Akan lanjutkan ke baris keduanya dari Hyundai Santa Fe ini. Ya. Oke, ini door trimnya juga sudah soft touch ya ini. Dan ada untuk jendelanya, dan ada tempat cup holder di sini ya, satu. Dan ini slot penyimpanan kecil. Oke, kita akan coba duduk di belakang, seberapa lega di belakang ini. Oke, posisi duduknya cukup lega, ini agak mundur ya, sepertinya. Dan kalau maju ini lebih lega lagi. Dan ini maju mundurnya bisa diatur dari sisi penumpang tengah ya, tapi hanya yang di penumpang depan saja. Kalau yang di pengemudi tidak bisa kita atur ya. Nah, kita coba akan atur. Oke, ini untuk merebah tegakkan. Mungkin penumpang ke belakang
merasa kurang lega, jadi bisa diatur dari sini ya. Nah ini kalau mau dimundurin ya seperti ini, kalau dimajuin ya seperti ini. Ya serasa mobil premium lah kalau begini ceritanya ya. Nah di sini ada hand gripnya yang sudah retractable dan ada lampu. Nah ini sudah LED dan ada towingnya atau hangernya seperti ini. Dan di sini juga sama, lampunya juga sudah LED. Jadi penerangannya cukup unik ya, ada di hand gripnya sini ya. Jadi tidak perlu nambah-nambahi tempat lagi lah. Cukup praktis dan efisien lah untuk penempatannya. Ya seperti itu, dan ada tirainya ya. Dan ada tirainya untuk melindungi dari sinar matahari ya, mungkin terlalu panas atau butuh privacy mungkin ya bisa lah. Dan di sini cara nariknya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini untuk menurunkannya seperti ini ya. Bagus lah. Dan di belakang ada double blower 2 buah di sini, dan ada soket slot USB ya, 2 buah di sini. Dan coba kita duduk di tengah. Ya, masih ada gundukannya tapi tidak terlalu tinggi, jadi enak lah buat duduk di tengah seperti ini. Ya, jadi tidak terlalu mengganggu lah gundukannya, walaupun di luar negeri ada yang versi all wheel drive-nya ya. Tapi gundukannya memang tidak terlalu tinggi di sini. Oke, coba kita lihat di sini ada, nah, ada armrestnya beserta cup holder. Nah, ini ada 2 buah ya, jadi enak ya. Di sisi door trim ada, di tengah juga ada, jadi tidak perlu rebutan. Adil kan, dapat semua. Dan juga headrestnya ada 3 ya, jadi semua kebagian headrest ya. Dan untuk warnanya ini warna beige ya, jadi warna cerah semua ya untuk interiornya. Dan ini sepertinya sudah cok kulit semua ya, karena kalau diraba bukan blue true ini. Ya, kurang lebih begitu saja yang bisa dibahas dari bangku baris kedua dari Hyundai Santa Fe ini. Oh ya, dan ada kelupaan satu, ada ya slot penyimpanan kecil di bangku depan ini ya. Ya, itu saja tambahannya. Yuk kita keluar dari bangku baris kedua ini. Ya, wajah. Oke, kita akan lanjutkan ke bangku baris ketiganya dari Hyundai Santa Fe ini. Ya, untuk aksesnya ya kita cukup tekan satu tombol ini dan kursi akan dengan sendirinya sliding ya. Jadi tanpa perlu effort berlebih. Oke, coba kita duduk di belakang. Ya. Oke, kita akan coba mundurkan lagi. Ya. Oke, kalau posisi duduknya seperti ini masih ada ruang lah minimal. Masih ada lah sisa 3 jari ya. Kalau posisi duduknya seperti ini, namun kalau mundur seperti ini kita akan coba ya. Ya agak ngepres lah, karena ini terlalu mundur ya kursinya. Jadi harus kita majukan lagi nanti. Dan ini bagusnya lagi ada double blowernya ya di sini. Jadi dan kita bisa atur AC-nya bahkan ya. Seperti ini. So, bisa menyala sendiri tanpa kita harus atur dari depan sana. Cukup bagus lah. Dan ada power outlet juga di sini. Dan juga ini untuk merilis bangku baris keduanya kalau kita mau lipat kursinya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini kita dengan langkah mudah di sini aja ya. Dan ini ada cup holder 1 dan ada slot penyimpanan kecil ya. Dan ini ada handle ya, agar kita lebih mudah naiknya ya. Dan juga ada cup holder lagi 1 dan ada tempat penyimpanan kecil di belakang. Dan ini ventilasi double blowernya dan ada seat beltnya. Namun untuk lampunya masih bohlam ya. Ya entah kenapa kok tidak semua LED ya, padahal kalau semua LED kan lebih enak ya. Seperti itu saja ya, kita dirikan lagi ya. Oke, nanti kita atur lagi posisi kursinya, juga kita keluar lagi dari sini ya. Cukup mudah lah untuk pengoperasiannya, jadi keluar masuk lebih gampang ya. Kurang lebih seperti itu saja yang ada di bangku baris ketiganya ya. Cukup lega lah, tidak terlalu sempit-sempit amat, asalkan posisinya jangan terlalu rebah untuk di
kursi bangku baris keduanya. Ya, itu saja yang ada di bangku baris ketiganya. Akan coba akses bagasi dari Hyundai Santa Fe ini, kita akan buka. Nah, untuk pintunya sudah otomatis ya, seperti ini. Oke, kita akan lihat apa saja yang ada di bawah dari lantai bagasi ini. Ya, ini ada separator ya, apabila kita mau taruh barang dan ingin privasi lebih, kita butuh separator ini. Jadi kita keluarkan dan kita gantungkan di sini ya nanti ada tempatnya. Kita coba merebahkan dulu bangku baris ketiganya. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Dan hasilnya rata lantai ya. Dan apabila kita mau tambah lagi, kita bisa rebahkan seperti yang saya coba tadi. Kita bisa rebahkan seperti ini. Mau ini kiri juga bisa, hanya dengan satu tombol saja di sini. Ya. Dan di bawah ini tadi juga ada toolkitnya juga ya, seperti ini, seperti dongkrak dan untuk towing apabila kita terjebak dalam lumpur ya, jadi minta di towing atau mau diderek itu pakai ini, besi ini ya. Ini tidak ada ban serepnya ya, aksesnya bukan dari sini harusnya ya. Oke, kita akan cek nanti. Oke, kurang lebih seperti itu saja, tidak ada hal lain lagi, hanya ada towing di sini. Ini sepertinya untuk cargo netnya ya, dua ini, dan ada penjepit seatbelt agar lebih rapi ya, ditaruh di sini. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti itu saja. Dan ini untuk menutup pintu bagasinya. Oke, selain itu juga bisa diakses menggunakan tombol di sini untuk membukanya. Ya, dua cara itu. Oke, kita coba cek apakah ada ban serepnya di bawah. Ya, ban serepnya ternyata di sini ya. Dan ini sepertinya ukurannya space saver ya, jadi bukan yang ukuran full size. Space saver untuk menghemat tempat ya tentunya, dan hanya untuk sementara saja, dan pemakaian maksimal di 80 km/jam ya untuk space saver itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagasi dari Hyundai Santa Fe ini. Oke, kita akan segera buka kap mesinnya ya sekarang ini. Oke. Nah, untuk kap mesinnya sudah hidrolik ya, jadi tidak perlu susah payah untuk menyangga kap mesinnya seperti mobil pada umumnya. Untuk mesin dari Hyundai Santa Fe ini menggunakan mesin diesel ya. Kapasitasnya 2200 cc saja, tapi tenaganya 202 PS. Nah, ini merupakan yang terbesar di kelasnya ya. Bahkan ini merupakan diesel yang paling bertenaga di antara mobil-mobil lain yang ada di Indonesia ya, yang bermesin diesel tentunya. Torsinya pun 440 Nm. Wah, nggak main-main, pasti kenceng ini mobil. SUV diesel terkencang se-Indonesia bisa jadi ya, seperti itu. Dan untuk transmisinya menggunakan 8 speed dual clutch ya, jadi ini merupakan kopling ganda, bukan otomatis biasa. Penggeraknya masih menggerakkan front wheel drive ya, hanya penggerak depan, tapi di luar negeri ada yang versi all wheel drive nya, namun di sini tidak masuk ya karena pajaknya yang mahal ya. Jadi ya wajar lah kalau hanya masuk yang front wheel drive saja ya. Dan di sini sudah ada peredamnya, jadi tidak berisik lah mesinnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk mesinnya. Kita akan berbicara mengenai fitur keselamatan apa saja yang ada di mobil ini. Nah, tanda tadi kan saya bilang ada fitur radar ya untuk fitur keselamatan di mobil ini. Yang pertama ada Forward Collision Avoidance Assist atau FCA. Lalu ada Blind Spot Collision Avoidance Assist atau BCA. Lalu ada Blind Spot View Monitor atau BVM. Lalu ada Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist atau RCCA. Lalu ada Lane Keep Assist dan Lane Following Assist. Lalu ada Electric Child Lock. Nah, ini yang tidak banyak ada di mobil-mobil. Jadi child locknya bisa terbuka tertutup secara otomatis tanpa kita harus atur ya. Lalu ada Safe Exit Assist atau SEA, ada Rear Occupant Alert, dan ada High Beam Assist, Surround View Monitor, dan 6 airbag. Jadi sangat-sangat aman dan advance keselamatan di Hyundai Santa Fe ini ya. Dan tentunya itu ada modul ABS, harusnya
mobil ini sudah ada rem ABS dan EBD-nya ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagian mesin dari Hyundai Santa Fe ini ya. Kita akan tutup lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekian aja review mengenai Hyundai Santa Fe tahun 2021 ini. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan komentar di bawah apabila teman-teman ingin menambahkan mengenai Hyundai Santa Fe ini. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam video ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.